Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Musa menangani penolakan bangsa Israel ya. Kemarin kita sudah bahas tentang penolakan bangsa Israel. Sebelum itu kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, Kau memelihara kami, memimpin hidup kami, menyelamatkan kami dari setiap serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan kerajaan maut, roh mereka curang maut, roh segala penyakit apapun, masuk COVID-19, gelombang 3 dengan varian-varian apapun, sakit demam berarti dipatahkan kuasanya dengan darah dari Yesus Kristus Tuhan. Segala penyakit apapun dari kepala sampai ke ujung kepala sampai ujung kaki dipatahkan kuasanya dengan roh Allah Yesus Tuhan. Tapi kami dengan kuasa-Mu Allah Roh Kudus pada bahasa Rema Tuhan pada malam hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang dari tempat yang tinggi mengalir dalam tulis kepada sekali, amin. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana Musa menangani penolakan bangsa Israel ya. Kemarin kita udah bahas tentang penolakan dari Israel sendiri ya kepada Musa dan Harun. Ya, kita baca di Keluaran 5 22 sampai 23. Keluaran 5 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah Kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula Aku yang Kau utus? Sebab sejak Aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan Engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali." Nah, ini kita baca ayat 223 ya. Ini salah satu upaya Musa ya untuk menghadapi penolakan dari bangsanya sendiri. Di situ di ayat 22 dikatakan Musa kembali menghadap Tuhan. Jadi ia datang dalam doa kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, penolakan-penolakan itu pasti akan ada. Ya, dari keluarga kita, dari keluarga inti kita, keluarga suami kita, keluarga istri kita, keluarga besar kita, dari pekerjaan kita, pimpinan kita, dari sahabat kita, dari gembala kita, pendeta kita, bisa aja penolakan. Dan penolakan itu membuat kita tidak enak, ya, menyebabkan kita jadi tidak semangat, ya, menyebabkan kita jadi serba salah. Benar gak sih ya yang saya sampaikan gitu ya? Itu yang menyebabkan kita ini benar-benar harus kembali kepada Tuhan kan? Apalagi kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang menyuruhkan kepada kita, kita mendapat penolakan. Nah, untuk supaya kita tidak terjerumus dalam intimidasi penolakan, kita kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memang punya segala sesuatunya ya. Kalau cara ini tidak bisa, Tuhan bisa memakai cara-cara Dia yang ajaib tentunya, yang dahsyat ya. Manusia terbatas ya, karena manusia itu pada dasarnya tidak punya kemampuan kreativitas apa aja ya. Semua kreativitas itu ilmu pengetahuan datangnya dari mulut Allah. Yang bikin pesawat lah, bikin listrik ya, bikin apa, gedung-gedung tinggi, itu bukan hasil manusia, tapi itu hasil dari Tuhan, pemikiran, ilmu pengetahuan, hikmat dari Tuhan ya. Nah, apalagi penolakan ini ya. Mungkin bangsa Israel ya merasa tambah kerjaan gitu ya, berat kerjanya gara-gara Musa dan Harun waktu menghadap Firaun ya. Itu disalahpahami juga ya. Penolakan dan disalahpahami itu adalah bagian makanan orang Kristen ya. Dan ya itu yang harus kita hadapin ya. Melakukan kehendak Tuhan itu pasti akan banyak disalahpahami, banyak akan menjadi ditolak ya. Karena apa ya? Ya itulah dunia ini dengan segala logika, dengan segala yang penting enak gitu ya, enak di diri sendiri. Kalau nggak enak selalu menyalahkan ya. Ya itu. Tapi kita harus siap untuk menghadapi itu dengan membawa persoalan ini kepada Tuhan, bawa ke kaki Tuhan. Dan tujuannya untuk apa? Datang kepada Tuhan untuk kita mencari nasihat-nasihatnya. Ya, apalagi sih Tuhan yang harus kuperbuat nih? Kemarin aku ditolak, kemarin aku disalahpahami. Ya, curhat sama Tuhan. Karena Tuhan punya tidak terbatas ide, tidak terbatas jalan. Karena Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus bilang gitu.
Apalagi kita kalau misalnya memberikan deklarasi firman Tuhan bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran hidup, ya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan yang baru, kebenaran-kebenaran, ya, kebenaran-kebenaran, rahasia-rahasia kebenaran Tuhan disingkapkan, dan kehidupan yang penting, ya, karena kita untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi itu harus hidup. Yang menjaga kita, yang hidup kita ini di tangan Tuhan, ya. Hanya Dia satu-satunya yang berhak atas hidup kita di tangan Tuhan, ya. Karena kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kita, ya, kalau udah disalahpahami, ditolak itu, kita punya namanya konsep untuk datang kepada Tuhan dalam doa, dalam apa aja, ya, datang kepada Tuhan mencari nasihat-nasihat Tuhan, ya. Pasti ini akan menjadi bagian hidup orang Kristen, ya. Untuk melakukan kehendak Tuhan pasti akan disalahpahami dan ditolak, ya. Tapi kita jangan langsung mundur, ya. Jangan mundur, jangan kita cuekin dia, wah, ya sudahlah, dia memang nggak bisa gitu, atau kita malah menyangka-nyangka yang enggak, wah pasti ini orangnya nanti nggak diselamatin aja deh gitu, bebal lah itu. Jadi kita tidak boleh ada konsep itu keluar. Saya juga belajar, ya, untuk mereka kita berikan firman damai sejahtera. Kita ucapkan damai sejahtera bagi mereka, ya. Damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi orang ini, damai sejahtera bagi kota ini, ya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami bersyukur apa yang kami tadi bahas semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kami putus asa, ada penolakan atau kesalahpahaman, sehingga kami tidak mau lagi berbuat apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kami cenderung pasif. Tolong kami Tuhan, memang kami tidak berdaya merasakan bahwa kami itu betul-betul terbatas. Kau tahu kelemahan-kelemahan kami. Tolong Tuhan, Kau yang maha kuasa, Kau yang maha dahsyat, maha ajaib, sanggup untuk mengangkat segala kelemahan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang luar biasa dari Tuhan. Biar kami Tuhan, pakailah kami sebagai alat yang tangguh dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Biarlah firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 17 tergenapi dalam hidup aku, Yesus Jemikolia, karena kami senang Tuhan digenapi firman itu, supaya kami suami Jemikolia memakai tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, yang tidak mati, yaitu sekarang ini Tuhan, sampai rapcarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan istirahat yang enak, yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Lalu kami besok pagi jam 4 jam 5 pagi untuk lakukan saya tubuh, dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur nyenyak kami. Tolak segala roh-roh kematian, mendadak, roh henti napas, di jantung, roh mimpi buruk, mimpi kotor, tolak segala sesak napas, demam, sakit perut, tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, perut belilit, kuasa gelap, nafsu jahat dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Yesus Tuhan, dalam Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga keluarga kami diproteksi dengan dalam Allah Yesus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan besok lanjutkan lagi, ya, untuk pembahasan selanjutnya tentang kehidupan Musa 40 tahun yang ketiga di Mesir dulu, sebelum membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.